Jadi yang benar harusnya bagaimana? Kebanyakan kurang mikir. Oh gitu. Masa banyak zikir kurang mikir. Ini saya silau ya di sini ya. Salah. Ini tarik sini, punten star. Aki-aki maju di sini. Karena kan begini, jika teruskan, atau gandengnya ditutup dikit ya. Jadi, yang bersih apa? Jadi yang benar itu tiap mikir, tiap mikir, tiap bapak diapain pak? Udah sepuh ngobrek, Senggol powernya. jawab bapak. Dah. Nah itu udah. Mati lagi. Udah tadi. Udah. Yang benar itu tiap mikir jadi zikir. Mikir apa aja semua jadi zikir. Mikir rezeki, ingat Allah yang ngebagiin rezeki itu. Oh gimana dong? Saya mau pensiun ya pensiun aja. Ya. Kenapa pakai ngomong sama saya? Gimana? Gimana dong kalau pensiun rezekinya dikit? Loh, rezekinya udah beres. Sampai mati rezeki itu ya, ada nafas, ada rezeki, itu rumusnya. Sepanjang bernapas pasti ada rezekinya. Kalau udah habis rezekinya pasti berhenti nafasnya, itu rumus. Ada yang udah pensiun di sini? 17 tahun. Bapak masih hidup. Berarti kan gak ada urusan. Tapi gaji dikit, nggak apa-apa gaji dikit. Yang penting tiap perlu Ada. bukan ada, cukup. Ada juga kalau nggak cukup masa stres ya kan. Perlu 2 juta ada 2.000. Terasa sama. Yang penting itu dalam hidup mati yang perlu cukup. Perlu buat makan cukup, buat ngasih makan orang lain cukup, buat anak sekolah cukup, perlu buat ke Mekah cukup, perlu buat beli rumah cukup, perlu buat setiap Allah mendengar nggak setiap yang bicara? Dengar. Catat siap-siap, karena setiap perkataan itu akan kembali kepada dirinya. Makanya jaga lisan. Nah, jadi ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hati itu hanya tentram. Mikir sesuatu ingat Allah, mikir anak ingat Allah. Ini anak ciptaan Allah, ini anak milik Allah, ini anak dibulak-balik hatinya oleh Allah, ini anak setiap saat ada dalam kekuasaan Allah. Mikir anak, hati ingat Allah, pasti jadi beda. Nah, yang membuat kita stres tuh nggak nyambung ke Allah. Seperti kemarin pilpres, ada yang sibuk mikirin capresnya aja, padahal yang menentukan presiden adalah Allah. Kullillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya
wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah beri kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki, Allah ambil dari siapa yang Dia kehendaki, Allah muliakan siapa yang Dia kehendaki, Allah hinakan siapa yang Dia kehendaki. Di tangan Allah lah dalam genggaman mula biyadikal khair, segala kebajikan, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nyoblos menyoblos, nggak usah pakai berantem, benar? Jangan sibuk kecebong, kamret, jadi kecebret sekarang. Oh, ingat aduh sekarang ada virus corona. Mikir corona, ingat Allah. Corona itu virus. Virus itu ciptaan Allah. Tidak ada yang menciptakan selain Allah. Virus itu pekerjaannya bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Virus tidak ada yang membahayakan tanpa izin Allah. Buktinya sekitu miliar yang kena cuma 70 ribuan, ya kan? Apakah virus bisa mematikan? Tidak, yang mematikan itu adalah Allah memerintahkan malaikat maut mencabut nyawa. Buktinya nggak pakai virus juga pada meninggal, ya kan? Benar? Dan yang meninggal karena virus baru 1000 berapa? 1700-an, padahal tiap hari jutaan yang meninggal. Nah sayangnya orang kalau ingat virus tuh nggak ingat Allahnya, akibatnya stres. Saya kemarin ke Batam, ada acara peresmian pembangunan masjid dan bersepeda. Katanya Singapura tuh sudah orange, sudah warning. Hati-hati Batam tuh sebelah. Saya dari Jakarta udah pakai masker. Di pesawat itu ngaku-ngaku pakai masker. Nah, pas mendaratnya di Batam nggak ada satupun yang pakai masker. Ya menyebut kasihan istighfar. Ya. Kenapa dong nggak pakai? Ya ikhtiar kan harus. Ya kan? Jangan karena yakin ke takdir jadi lupa ikhtiar. Siti Hajar juga yakin Allah menjamin, tapi kan sofa marwah 7 kali, dan datangnya air tidak di sofa, tidak di marwah. Nah begitulah Bu, kalau Ibu mikir suami, ingat Allah. Suami Ibu itu ciptaan Allah. Suami Ibu dalam genggaman, yang membolak-balik hati suami adalah Allah. Lahir batin suami dalam kekuasaan Allah. Daripada Ibu sibuk buka HP suami, pertama Ibu nggak tahu passwordnya. Coba kalau buka-buka HP suami, hasilnya hati jadi tenang atau gelisah? Gelisah. Pikiran jadi jernih atau kacau? Dengan begitu urusan jadi beres atau nambah? Rasain. Mendingan cerita. Subuh-subuh suka ngebuka HP suami. Ada gunanya, bukan? Pertama suami HP-nya kan banyak. Mendingan ingat suami kalau cemburu mah ambil wudhu, sholat. Wasna'inu bisabri wassalat. Karena nggak selesai dengan mencurigai suami, tapi jadi selesai kalau sholat sunnah 2 rakaat tobat. Ampun ya Allah, hati saya sering kotor, saya sibuk berburuk sangka, saya belum jadi istri yang baik, gitu, tobat. Kemudian sholat sunnah lagi 2 rakaat, sholat hajat. Titip ya Allah suami saya, lindungi dari tipu daya setan, jaga dari siapapun yang menggelincirkan. Engkau yang maha kuasa. Bandingkan, yang satu ibu-ibu mah sholat, yang satu sibuk kebongkar HP, mana kira-kira yang ditolong Allah kan? Jelas. Nah, sama bapak-bapak juga. Wah, gimana istri saya rewel? Nggak apa-apa. Lebih baik rewel ke bapak daripada rewel ke suami tetangga. Iya kan?
Kalau istri mah dia emang stok ngomongnya segitu banyaknya. Udah fitrahnya Pak. Kita tuh 7.500 kalimat, 7.000 kalimat per hari lelaki itu standarnya. Pendiam 5.000, Ustaz Yusuf itu sekitar 4.500. Kalau yang bawel 9.000. Kalau wanita standarnya 20.000. Jadi dia mah dengan ember juga mau. Nah, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau ke istri mah tenang. Pokoknya mah kalau sama istri mah sederhana, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Satu, disabarin, tenang. Karena yang kedua, kalau istri mah banyak ngomong, disolatin. Bukan sholat jenazah, sholat taubat. Ampun ya Allah, saya belum jadi suami yang benar. Ampun, saya belum jadi contoh yang baik. Ampun, saya belum bisa mendidik istri dan anak-anak saya. Tobat lagi. Jangan cuma bisa marah-marah. Lelaki pemarah, lelaki pengecut. Gitu ya, mereka ngomongnya terus. Karena saya lagi nasehatin ini. Ibu teh jangan dikucuk. Jelaskan. Bayangkan saya lagi nasehatin bapak. Apa urusan saya? Tapi itulah dunia mereka. Dan kita semua cicik. Pokoknya ngadepin istri mah Pak, sing sabar. Karena wanita itu dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin patah, kalau dibiarin tetap bengkok. Jadi diapain ya itu tadi, sabar, istighfar. Ampun ya Allah, kenapa istri yang bawel saya yang tobat? Ya tidak Pak, masalah di rumah tuh biasanya diundang oleh dosa bapak di luar. Bapak teh mata tidak terjaga, ujiannya di rumah. Bapak kan istri teh menghargai bapak teh bukan karena bapak udah baik. Istri menghargai bapak tuh karena istri nggak tahu kelakuan bapak yang sebetulnya. Tuh langsung ngomong. Dan bapak teh ditutupin aib dan dosanya. Nah, kalau dibuka mah istri teh pada ngejongkeng. Nah makanya istighfar aja lah. Ingat Allah, kalau istri rewel gitu, ya Allah, dosa apa yang saya lakukan? Mungkin saya nyakitin orang. Tiba-tiba istri marah-marah, mungkin ini buah dari saya marahin orang. Kita kan kalau di kantor berani marahin orang, tapi di rumah kan beda lagi, kita jadi objeknya. Kita tahu kan yang meong itu kan ibu mah ada singa seumur-umur. Kita memang ganti-ganti. Kadang singa, kadang meong. Kalau punya istri satu mengeong di rumah, kalau istri dua jadi tikus. Kalau kurang iman, kalau iman teguh mah nggak ada takutnya sama istri. Ya, lelaki yang takut istri itu baiknya cuma di depan istri. Tetapi laki-laki takut kepada Allah baiknya dimanapun berada. Nah, jaga sholatnya ya Pak, karena zikir yang paling lengkap itu sholat. Kalau sholatnya telat terus, itu sudah pasti masalah. Makan telat jadi masalah, tidur telat jadi masalah, bayar utang telat jadi masalah, ke kantor telat jadi masalah, apalagi sholat telat. Ibu masak telat diangkat gosong, Bu, ya betul ya, pokoknya yang telat ibadah mah udah susah aja hidup. Jadi kalau aduh kenapa hidup saya tuh banyak masalah, periksa aja sholatnya, pasti itu telat sholatnya. Yang kedua, sholatnya gak mau jamaah, karena kalau sendirian mah ya satu, tapi kalau berjamaah 27 kali lipat. Bahkan kuat kita sholat subuh 27 kali ya, apalagi duhur. Nah makanya harus jamaah dan di masjid.
Karena di masjid itu rumah Allah. Kita datang ke rumah orang baik aja dijawab, apalagi datang ke rumah yang maha baik. Ciri lelaki Islam, sholat Jumat. Ciri lelaki beriman, sholat subuh berjamaah di masjid, beriman dia. Karena nggak kuat ke masjid. Dan ciri lelaki solehah, ibu itu ya. Saya yang ceramah. Saya diam ngomong. Ibu kalau mau ngomong gini terus itu sama suami ibu, jangan sama saya. Jelas kan Pak? Dan udah garis lelaki memang kayak gini Pak, bagian disalahin terus, setelah pulang dicariin, sampai rumah diomelin gitu. Kemarin itu siapa tuh ada suami artis yang wafat, ibu-ibu teh udah diam ya. Ibu-ibu teh menangis, suami orang ditangisin sendiri diomelin. Aneh pisan. Udah biarin aja lah, terima aja. Udah kita ceramahnya udah saya mau pulang. Nah, sholatnya berjamaah di masjid. Pak, Bapak di masjid ya, pulang dari sini harus ke masjid. Kalau sholat di rumah mah jauh dari pertolongan Allah. Kemudian baca Quran. Itu zikir baca Quran. Usahakan yang belum bisa belajar. Karena kalau Bapak Ibu baca Quran itu satu huruf itu satu kebaikan dikali 10. Alif Lam Mim 30 tuh Pak. Kayak berbuat 30 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim 190 kebaikan. Bayangkan satu hari 1 juz. Ustaz Yusuf berapa tuh murojaah kewajiban Ustaz? 5 ya sehari ya minimal. Para hafiz mah beliau mah hafiz Quran 5 juz, kalau kita ya 5 halaman tuh dilihat halamannya. Cing agi-agi atau ngaji ya. Kalau coba ibu banyakkan baca apa? Baca Quran atau baca WA? Kita iso nggak pengen ayah amalan nggak jelas. Ibu khusyuan mana? Sholat atau dandan? Cobalah ya. Mulai sekarang mah lebih fokus. Karena nggak ada bahagia tanpa ditolong oleh Allah tuh nggak ada. Sekolah dibaca. Ini saya sebetulnya lagi bahagianya di sini Bu. Saya bawa HP ini yang isinya cuma beberapa kontak aja. HP yang biasa banyak itu saya taruh aja di sana. Merdeka dong. Memang sepi nggak ada yang telepon. Nggak ada yang tahu nomor ini. Tapi saya ceritanya enak gitu ya. Biasanya kan kita dikit-dikit buka, bangun tidur buka, lagi jalan buka, ngobrol buka, lagi makan ngeriung sama-sama buka HP terus. Hai kekurangan enggak. Padahal nggak penting-penting amat segala dibuka, betul ya? Alhamdulillah nih saya bertekad nih pulang dari sini mau disiplin lagi, seperlunya aja buka HP. Dulu aja zaman kita muda nggak ada HP, dulunya baik-baik aja ya. Kenapa sekarang contreng biru dua, yang madot kirim yang merah itu. Jadi pada emosi gara-gara contreng biru dua. Penipuan status. Dulu iya, sekarang banyak kebohongan tuh. Di potret-potretnya teh diarsir gitu. Dibuat mulus tuh pakai yang 360 rontok ini. Penipuan status. Iya ibu, awas dulu tengah bohong. Saya sering tertipu juga. Ada tamu, ada yang konsultasi, ya
leting. Siapa ini? Oh iya. Jadi ini. Penggelapan umum. Dosa. Ayo, ganti status. Ayo, Bu, Pak, ngaji ya. Banyak baca Quran. Yang belum bisa harus bisa. Oh, banyak berkah dengan baca Quran, Pak. Pertolongan Allah itu melimpah. Karena orang yang sibuk baca Quran susah berbuat maksiat mulutnya ya kan. Tidak mungkin sambil ngaji sambil ngomongin kejelekan orang. Itu kurang ajar sekali, Bro. Alhamdulillah. Iya kan? Ibu teh banyak ngomong teh gara-gara jarang ngaji. Orang ya serius, Bu. Saya lihat itu anak-anak yang senang murojaah mah jarang ngobrol. Tapi yang jarang murojaah ya kayak gini bunyi. Ini teh kenapa coba ketawanya enak? Karena nggak tawain diri sendiri. Nah, banyak zikir ya, astagfirullah, astagfirullah. Sambil jalan teh. Karena makin banyak ngomong sebetulnya makin banyak masalah. Karena tiap yang ngomong tuh cenderung ada bohongnya, dilebih-lebihkannya. Ini saya kalau nggak ada jamaah mah aman. Tapi kalau udah ketemu ya kayak gini nih, bahaya. Selain ada kebaikannya, ada juga dosanya. Belum lagi kalau lagi makan ngobrol itu, aduh nggak gampang ngobrol tuh. Ada kadang kita lebih-lebihkan, kadang-kadang dibagus-bagusin, kadang ditambah-tambah, bohong, ada lagi ngeremehin orang, ngetawain orang, belum lagi gibah, jadi fitnah. Nggak aman banyak ngomong tuh, nggak aman tuh. Saya kalau udah ngobrol tuh saya evaluasi, suka nyesel gitu. Kenapa saya tadi ngomong ini? Apa sih perlunya saya ngomong itu ya kan? Kita kadang-kadang kepancing untuk ngobrol dan bohong lagi nanti. Yang tawaf ke sana. Tawaf tengah hari Pak, belum hilang itemnya, belum hilang capeknya, udah hilang pahalanya. Dan dia alhamdulillah saya sudah tawaf ya kelima kalinya. Saya tadi waktu tawaf itu hajar asal saya bidik aja, saya tiup-tiup dari bohong. Karena dia salah sudutnya ini. Pantesan sepi. Pas ini dan benar yang hajar asal. Saya cium dan dia membalas ciuman saya, bukan membalas kejebut. Bohong. Amalan nyium hajar aswad itu sunnah, tapi pas ngobrol jadi dosa karena penuh kebohongan. Dan terus aja nyium itu terus cerita terus ke tiap orang tuh yang waktu itu saya nyium terus makin dibumbuin. Waktu saya kejepit itu ya tiba-tiba orang pada minggir. Oh, minggir itu karena ada yang mau ngebersihin itu. Dia lempar. Beneran dong. Ya, kalau nggak hati-hati mah bahaya. Udahlah, kita bertekad sekarang kurangin aja ya. Pokoknya mah mikir apa-apa, ingin apa-apa minta ke Allah. Ingin jodoh, udah Allah yang nentukan. Ingin lunas utang, hanya Allah yang bisa ngebayarin. Ingin apapun harus minta ke Allah. Nah di sini itu mustajab doanya. Insya Allah 2 malam lagi malam hari ini. Sekarang apa Senin? Hari ini Senin ya. Selasa, Rebo nanti tahajud dengan saya muhasabah ya di depan multajab di lantai atas. Kita minta, wah masya Allah mudah. Ini waktu di Perth kan di sana belum ada masjid milik orang Indonesia syariat. Wah gimana? Udah kita minta ke Allah. Mudah kok. Telepon ke teman di sana, coba cari gereja yang mau dijual. Kayaknya ada beberapa gereja ini di pinggir jalan nih. Pinjam kuncinya, kita masuk aja ke gereja itu. Sana ngedoa, ya Allah, dunia berikut isinya milikmu, langit juga milikmu, gereja ini juga milikmu. Udahlah ya Allah, mending diubah aja jadi masjid. Apa sulitnya bagimu? Semuanya mudah jika kau menghendaki. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita ngedoa di masjid pakai kursi gereja gitu, cuman nggak ada pastor, nggak ada salibnya ya. Udah doa terus sekarang kan harus dibayar ya kan, uang nggak ada. Saya tanya ke teman-teman yang ikut doa, ada punya uang nggak, tabungan? Ada tabungan, deh saya pinjam lah ya, berapa aja masing-masing.
nanti saya bayar tidak lebih dari setahun. Nah, akhirnya ada yang 500, ada yang berapa, terkumpullah sekitar 7 miliar lebih. Pinjamnya Pak. Dan itu lunas tuh Pak. Kebeli tuh langsung gereja. Coba saya pikir ya Allah, masa saya yang harus bayar ya? Itu kan untuk rumahmu, tapi saya nggak ngomong kayak gitu aja. Ini di hati. Ya Rob, harus dilunasin. Dengan izin Allah. Ada yang dibalikin hatinya. Udahlah Pak, apa-apa masa dikembaliin. Itu kan buat Allah, buat Allah juga. 1 M, ada yang 1,5, ada yang 100. Lunas Pak, nggak sampai setahun. Alhamdulillah. Ada yang sulit tuh, nggak masalah. Itu hanya proses sebulan selesai jadi masjid. Terus apa yang susah bagi Allah? Yang sekarang makmur tuh Pak, sholatnya sudah sampai keluar-luar. Ini yang belum punya anak juga ada. Si istrinya dokter, usia 45 tahunan. Wah susah sekali punya anak. Ya dan belum dikasih oleh Allah. Ya kami sudah bayi tabung. Ya mau tabung gas, mau tabung. Tapi Allah yang menentukan ya. Akhirnya minta sini. Alhamdulillah November berangkat ke sini. November yang akan datang lahir itu anaknya. Padahal kata orang udah senior itu sudah tidak memungkinkan lah. Tapi tidak mudah kalau Allah mah ya. Makanya mumpung di sini maksimalkan doanya ya. Nah, supaya mulutnya diijabah, jangan dikotori dengan perkataan dosa, perkataan sia-sia. Banyak istighfar, banyak zikir sambil jalan, duduk, berbaring, terus sebut aja nama Allah. Walaupun hati kita belum ingat, tapi kalau mulut menyebut Allah juga sudah suka. Karena mulut menyebut nama Allah, paling tidak dia tidak akan menyebut orang perkataan yang jelek kalau sibuk zikir. Ya. Itulah yang pertama, mulai sekarang berharap apapun ingat Allah, takut apapun ingat Allah. Karena yang kita inginkan semuanya ada dalam kekuasaan Allah, tidak akan terjadi tanpa izinnya. Apapun yang kita cemaskan tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Makanya berharap dan berlindung hanya kepada Allah. Mau bahagia Bu? Jangan terlalu berharap dari suami ya. Makin banyak berharap makin sakit hati. Udah pokoknya melakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Ibu kan dilihat oleh Allah. Di akhirat itu Bapak juga gitu ya Pak ya. Istri saya nggak menghargai apa-apa. Ada memang Bapak kan pernah berharap. Kenapa ya? Ketawanya menjiwai sekali. Iya kan kita dihargai orang itu aslinya karena Allah menutupin aib dan dosa kita. Nah kalau dibuka mah nggak ada yang menghargai. Coba nih, punya dosa nggak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa? Luar biasa. Nah, kalau tiap dosa ngeluarin satu bau, bau apa? Bau luar biasa. Ini kalau bapak-bapak tiap dosa ngeluarin satu dosa, ngeluarin satu belatung. Kayak apa tuh Bu ini? Ada yang menghargai? Nggak ada. Tahu nggak kenapa Agim dihargai? Karena Allah menutupi aib, dosa dan kekurangan saya. Makanya nggak usah merasa bangga dihormat-hormat orang. Dan nggak usah sakit hati dihina orang. Karena penghinaan orang kepada kita itu lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang aslinya. Saya kan udah nyobain Pak, dipuji rame-rame udah, Dicimaki rame-rame, udah, nggak ada apa-apanya. Saya dengar tuh yang menghina saya, nggak ada apa-apa. Si Agim dan nyangka ternyata dia nikah lagi. Ya pasti nggak nyangka ya nikahnya juga saya yang dengerin, daun jatuh aja udah tertulis di lauh mahfuz. Masa jodoh nggak ada tulisannya? Kira-kira orang yang ada cuma kurang iman aja. Ngerti Bu? Jangan suka ngurusin suami orang. Suami sendiri aja gak fokus. Ya udah tobat, ya udah saya maafin. Ya. Terima kasih akhir-akhir ini sekalian.
Ibu enggak ya? Baik, nggak tahu. Ibu kan nggak tahu. Bener Bu, mendingan nggak tahu. Makin banyak tahu teh makin capek kalau nggak bener menyikapinya. Ya, Mas? Urusan orang. Ya Ibu diam aja. Tahu dari mana nggak tahu. Lucu bisa. Ini mah persis kayak mau ke dokter. Kata istrinya, wah, saya sakit perut ya, saya mau ke dokter. Suaminya nyiapin motor mau pergi. Pak, perut saya udah sembuh. Oh gitu, kalau gitu harus kasih tahu dokter dong. Dia tetap pergi. Saya udah capek. Saya menunda kepulangan besok. Harusnya kan saya besok pulang. Supaya ada 2 hari lagi bersama Bapak Ibu ya. Amin. Alhamdulillah. Maksimalkan selama di sini ya. Besok ini ziarah ya. Berarti besok kita masih punya kesempatan ketemu besok. Kemudian lusanya untuk Tahajud. ya. Kalau mau gabung tawaf, saya biasa tawaf di lantai 3 pada subuh. Besok tapi rame itu yang 6 bis besok ya. 6 bis, kemudian muhasabah doa dan pada subuh biasanya tawaf di lantai 3. Itu lamanya 1 jam, tapi ya segera. Terima kasih Bapak Ibu yang baik ya. Nanti dokumentasi yang enak di atas ya, leluasa per orang per keluarga bisa kan, ini hanya 2 bis lebih ringan. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan lisan kita tidak berhenti berzikir, pikiran kita juga selalu ingat ke Allah, dan hati kita yakin dengan segala janji-janji Allah. Ya, berharap apapun berharap ke Allah, takut apapun berlindung ke Allah. Insya Allah akan menjadi orang yang haji, yang diharapkan tersentuh api neraka karena tidak menuhankan siapapun selain Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah banyak ini Bu, banyak kue. Yang dari jamaah yang lain mah. Makanya saya juga heran kenapa orang pengen terkenal ya. Capek lah Bu. Ya saya kemana sehat aja. Kemarin juga gini gitu. Melihatin. Ya. Bukan. Nah, saya tugas lagi yang